Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayah untuk berkumpul di virtual Zoom pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang memberikan kita kemampuan untuk bisa bertahan sampai hari ini menjadi manusia seutuhnya di muka bumi ini. Perkenalkan, nama saya Fadli Idris dari Program Studi Pendidikan Olahraga Universitas Negeri Jakarta. Hari ini akan mempresentasikan model latihan keterampilan teknik dasar futsal berbasis permainan untuk Akademi Futsal U15 di DKI Jakarta. Adapun latar belakang, pada masa remaja merupakan masa yang penting bagi setiap manusia yang merupakan fase perkembangan menuju dewasa, dan usia 15 tahun merupakan masa remaja awal. Dan di usia ini sangat digemari olahraga-olahraga yang memacu adrenalin. Salah satu olahraga yang sangat populer pada 10 tahun belakang ini adalah olahraga futsal, yang bukan hanya kalangan remaja, tetapi usia anak-anak sampai usia dewasa juga sangat menyukai olahraga ini, dan sarana prasarananya juga sangat mudah ditemui dan terjangkau, kemudian dapat dilakukan dan dilaksanakan di mana saja, baik itu di sekolah, di perguruan tinggi, di klub sekolah maupun akademi futsal, yang hari ini masyarakat sangat menggemari olahraga ini. Di DKI Jakarta itu sendiri, perkembangan futsal terlihat dari banyaknya turnamen futsal yang telah diselenggarakan. Salah satunya turnamen yang berkualitas yang pernah ada di DKI Jakarta seperti Jakarta Futsal League. Kemudian perwakilan sekolah atau akademi banyak yang mengalami kekalahan karena masih banyaknya pemain yang belum akurat dalam melakukan teknik dasar futsal. Guru atau pelatih memiliki peran yang sangat penting untuk memfasilitasi, mengarahkan, mengevaluasi, serta mampu menggunakan metode model yang tepat untuk memberikan latihan. Peneliti menggunakan langkah-langkah pengembangan board and goal, yang itu ada 10 metode yang dilakukan. Yang pertama itu adalah research and information collection, yaitu mengumpulkan seluruh informasi, kemudian studi literatur, kemudian studi pustaka, sehingga informasi itu bisa dilakukan. Kemudian melakukan perencanaan, yaitu planning, melakukan pengembangan, melihat langkah-langkah dan merencanakan bagaimana dana, tenaga, dan waktu estimasi, dan merumuskan apa-apa yang mesti dilakukan. Kemudian yang ketiga, pengembangan desain atau develop preliminary form of product atau pengembangan desain, yaitu mengembangkan desain produk yang sudah ada dan memerlukan sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan. Kemudian revisi produk, kemudian main field test, kemudian revisi hasil uji lapangan, sampai yang terakhir ada final product revision dan diseminasi dan implementasi produk akhir. Setelah dilakukan beberapa upaya, ada 30 item model yang dilakukan, kemudian dilakukan uji kelompok kecil terhadap 20 pemain, kemudian uji kelompok besar terhadap 60 pemain. Setelah dilakukan validasi, menghasilkan ada 28 item model, sehingga dilakukan uji efektivitas dengan 40 pemain, dan hasilnya sangat memuaskan. Dari pre-test dan post-test itu, hasil uji kelompok kontrol dan kelompok eksperimen yang kita lakukan itu sangat disukai oleh pemain dan layak disebut efektif dalam melakukan dan melaksanakan model eksperimen ini, yaitu pengembangan model teknik dasar futsal untuk usia 15 tahun. Sehingga rata-rata sampel yang kita lakukan, yaitu passing, control, dribble, dan shooting, rata-rata model 28 model ini disukai oleh pemain.
ketika dilakukan eksperimen. Sehingga kesimpulan pada penelitian hari ini adalah satu, dari hasil uji coba lapangan dan pembahasan hasil penelitian terdapat 28 item model teknik dasar futsal berbasis permainan yang dikembangkan dan dihasilkan oleh peneliti. 2. Berdasarkan hasil latihan selama 16 kali pertemuan dengan model latihan teknik dasar futsal berbasis permainan dan kemudian dilakukan uji efektivitas, maka hasil penelitian yang dikembangkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa model latihan teknik dasar futsal berbasis permainan tersebut dapat meningkatkan kemampuan teknik dasar futsal dari pemain itu sendiri. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.